Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izati Nisa, mahasiswi PPG Batch 1 IAIN Pontianak dengan NIM 242112388. Pada hari ini, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran fikih pada kelas 7 di MTS Darun Nahwi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersekolah ya dalam keadaan sehat semuanya. Coba ini dirapikan. Bajunya udah rapi semua. Baiklah, sebelum pelajaran ini dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum belajar, mari membaca doa bersama-sama. Selanjutnya kita membaca surat-surat pilihan atau surat-surat pendek dari surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Aini Anggraini. Mana ini? Iya. Akbar Rashid tidak masuk, kenapa ini? Nggak tahu. Alexa Purnamasari sakit atau yang tidak bisa hadir pada hari ini, besok bisa bersekolah kembali ya. Amin ya rabbal alamin. Karena apa ya? Kita itu harus rajin ya untuk menuntut ilmu. Karena masa-masa keemasan itu ada pada umur kalian ya. Masa-masa remaja ya, untuk menuntut ilmu ya dengan sebaik-baiknya. Karena kalau nggak waktu muda, kapan lagi kita mau belajar ya nggak? Iya. Baiklah Ibu, sebelum memulai ke materi pada hari ini, Ibu mau menanyakan atau mereview kembali apa materi yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya, yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Anak-anak tahu nggak apa itu sholat jamak? Siapa yang tahu? Apa? Sholat yang digabungkan, ya bagus Diani. Kalau sholat qashar itu sholat apa? Sholat yang diringkas atau dipendekkan. Jadi hari ini Ibu akan mengajar atau pembelajaran pada hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran TIPEK. Apa itu TIPEK? Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Apa itu? Kita akan menggabungkan antara teknologi, yaitu video dan infokus, pedagogik, ilmu untuk mengajar, dan content knowledge. Pada hari ini kontennya adalah atau materi
tujuan pembelajarannya adalah yang pertama memahami apa itu sholat dalam kondisi tertentu. Yang kedua menjelaskan ya apa itu sholat dalam kondisi tertentu. Yang keempat adalah mempraktekkan ya tata cara sholat dalam keadaan tertentu. Apa itu sholat dalam keadaan tertentu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Iya, misalnya sholat dalam keadaan sakit. Apa lagi? Oh, peperangan. Iya, apa lagi? Dalam perjalanan atau musafir itu kondisi-kondisi tertentu ya. Nah, kita amati bersama-sama. Coba lihat ya. Ya, kita lihat ini ada gambar apa ini? Kira-kira orang sholat dalam pesawat terbang, misalnya jamaah haji ya. Karena waktu tempuh antara Indonesia ke Arab Saudi itu 8 jam kurang lebih ya. Maka sholatnya gimana? Nah, ini ya. Ini juga sama ya. Nah, apa itu sholat dalam kondisi tertentu? Sholat fardu dalam kondisi tertentu dapat diartikan sebagai pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar. Tidak wajar dengan cara-cara yang lebih luas dan longgar dibanding dengan pelaksanaan dalam situasi normal. Ya, dalam keadaan mendesak ya kita itu. Jadi sholatnya tidak seperti sholat pada umumnya ya, karena lebih fleksibel, lebih mudah ya. Nah, karena apa ya kita itu sampai sholat harus di mobil, lagi sakit kita harus sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Dalam kondisi dan situasi apapun kita harus tetap sholat. Ya, jangan gara-gara kamu lagi sakit gak usah sholat ya, gak boleh. Dalam kondisi apapun. Kalau tidak bisa berdiri, kita bisa dengan duduk. Tidak bisa duduk, kita dengan tidur berbaring. Kalau tidak bisa terlentang atau dengan isyarat. Saking pentingnya sholat ya. Ayat Al-Quran ada yang menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Misalnya tidak sanggup berdiri ya dengan duduk gitu ya. Selanjutnya sholat dalam keadaan sakit. Nih, yang pertama sholat dalam keadaan sakit ya. Dalam keadaan bagaimanapun sholat tidak boleh ditinggalkan. Islam telah memberi rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan, diringankan ya. Pada umumnya dalam menjalankan sholat, misalnya dalam keadaan sakit, berpergian, naik kendaraan, atau dalam suasana perang ya. Tuh. Orang yang sakit jika hendak melakukan sholat, apabila mampu berdiri maka sholatnya dengan berdiri. Apabila tidak mampu berdiri maka dengan duduk. Apabila tidak mampu sujud maka dengan isyarat. Ya, syarat, isyarat. Ya, menggugurkannya. Sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Misalnya nih, ya, sujudnya segini. Rukuknya segini. Sujudnya lebih rendah lagi, ya. Nah, selanjutnya sholat dengan duduk. Bu, gimana bu caranya sholat dengan duduk? Ya, nih kita menghadap kiblat, duduk. Duduknya gimana? Nah, duduknya di sini seperti duduk iftirash. Iftirash itu apa? Duduk pada tahiyat pertama. Jadi duduknya begini. Kalau tidak bisa, bu, tidak bisa bu begini. Bisanya selonjoran kakinya, boleh, asal menghadap kiblat. Adapun tata caranya biasa
kan? Lalu baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surat, ya. Lalu ruku dulu. Nah, rukunya misalnya Allahu Akbar, rukunya segini. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sampai akhir. Sami Allah liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Sujudnya lebih rendah lagi. Kalau tadi rukunya segini, nanti sujudnya lebih. Ya. Kalau bisa sujud, boleh sujud seperti biasa. Itu kan dudukannya. Bisa sujud biasa, seperti sholat biasa. Tapi kadang kan orang sakit itu parah ya sakitnya ya. Ada yang patah tulang atau apa, tidak bisa sujud seperti biasa. Boleh, hanya dengan isyarat saja. Ya, begitu. Kalau sujudnya lebih rendah lagi. Lalu sholat seperti biasa, lalu salam. Ya, paham di sini? Nah, ini sholat dalam keadaan duduk. Nah, bagaimana Bu? Sholat dengan berbaring. Ya, sholat dengan berbaring. Nah, sholat dengan berbaring itu kita harus menghadap kiblat. Miringnya itu ke kiblat. Ya, miringnya kemana? Ke kiblat. Harus menghadap kiblat. Selanjutnya sama sholatnya, bacaannya seperti sholat biasa, ya, dari takbiratul ihram, iftitah, al-fatihah, surat dan lain-lain. Bu, sujudnya gimana Bu? Rukunya gimana? Nah, boleh ditundukkan saja kepalanya. Nanti kalau sujud lebih rendah lagi, begitu ya. Jadi sholat itu dalam kondisi apapun kita tetap harus melaksanakannya, harus menegakkan sholat. Ya. Ini dalam posisi berbaring, miringnya ke kanan ya, terus menghadap kiblat. Hendaklah ia berbaring sebelah kanan dengan menghadap kiblat. Bagi orang Indonesia di sebelah timur Ka'bah, sholat dilakukan dengan membujur ke arah utara sehingga kaki berada di selatan. Saya di sana ya, berarti nanti kepalanya di sini ya, kakinya di sana, miringnya di sana. Karena kita kiblatnya di sana. Ya, paham? Iya. Selanjutnya sholat dengan cara telentang. Ya, sholat dengan telentang. Gimana? Tadi kan berbaring nggak bisa, pemiliknya susah, duduk pun susah, telentang. Ya, ya. Tapi kita kakinya, kalau tadi kan karena miring, badannya saja yang menghadap kiblat. Kalau yang telentang itu kakinya yang lurus dengan kiblat. Ini kiblatnya. Tuh, beda kan? Ya. Kalau tadi yang berbaring, orangnya yang menghadap kiblat. Ya, kalau ini diarahkan kakinya. Kalau nggak bisa, Bu, misalnya di rumah sakit, Bu, bednya itu, misalnya kasur di rumah sakit itu udah madepnya ke sana, Bu, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa digeser pas takbiratul ihram ke arah kiblat. Kalau tidak mampu nggak apa-apa ya. Selanjutnya sholat dalam kendaraan atau sholat musafir. Nah, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya sholat dalam kendaraan, yaitu cara bersuci dan praktik sholat dalam kendaraannya. Cara bersucinya gimana kalau di pesawat misalnya? Siapa yang tahu gimana cara bersucinya? Gak ada air nih, gimana mau wudhu? Pakai dulu, iya, tayamum namanya ya. Nah, gimana tayamumnya, Bu? Tayamumnya ada dua cara ya. Nih, misalnya nih ya, di depan kita kan ada kursi-kursinya, penumpang lain, atau di kaca juga bisa. Atau di itu dulu ya, biar debunya nggak banyak-banyak banget gitu ya. Lalu caranya sini, lalu sini. Begitupun tangan kirinya, separohnya nih ya buat bawah, separohnya buat atasnya. Tuh, jangan dipakai semua ya. Nah, boleh dengan duduk ya. Melakukan sholat takut terjatuh, maka lakukan dengan duduk di tempat dudukmu ya, di kursinya aja udah. Apabila tidak
sebagaimana mestinya lakukan dengan isyarat saja. Yang nggak mungkin kan langsung sujud situ, boleh dengan biasa rukunya ini, sujudnya lebih rendah lagi. Ya, agar tidak terganggu dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, beritahu kepada mereka bahwa engkau akan mengerjakan sholat. Bilang sama temannya, saya mau sholat gitu. Biar jangan diganggu, nanti Allah Akbar, tepuk-tepuk, ya misalnya bayar misalnya, ya enggak. Jadi kita beritahu dulu, saya mau sholat gitu ya, terus kita sholat seperti biasa. Nah, apabila perjalanan cukup jauh, engkau dapat melakukan dengan menjamak dan mengqashar. Nah, ini usahakan agar pada waktu takbiratul ihram engkau dapat menghadap kiblat. Nah, bukan mobilnya nggak tahu muter-muter nggak tahu kemana. Cukup pada waktu takbiratul ihramnya aja menghadap kiblat. Lalu udah terserah mau mobilnya ke kanan, mau mobilnya ke kiri, ngikutin mobil. Ya. Ada yang menyebutkan lagi boleh langsung aja Allahu Akbar tanpa mengetahui arah kiblatnya. Takutnya kan nggak tahu kemana nih arah kiblatnya, mobilnya nih ada kemana nih, udah. Nah, jadi sholat khauf ini sholat yang dilakukan dalam keadaan takut, dalam keadaan genting, ya. Lagi peperangan misalnya. Kayak saudara-saudara kita di mana? Palestina. Orang-orang Palestina mau sholat takut di bom sama Israel, ya. Takut ditembak. Nah, menyaksikan video sholat dalam keadaan sakit, ya. Sholat fardu harus dilaksanakan dengan cara berdiri. Lantas bagaimana jika kita tidak mampu? Bagaimana sih caranya kalau kita nggak bisa dengan cara berdiri, gitu ya? Yang pertama, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Islami persembahan dari channel Lin Production. Kali ini kita akan membahas tentang sholatul ajiz atau sholatnya orang yang tidak mampu. Pada dasarnya sholat fardu itu harus dilaksanakan dengan cara berdiri. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang tidak mampu sholat berdiri? Ada beberapa tingkatan atau level sholatnya orang yang tidak mampu berdiri. Apabila dia kehilangan kemampuan untuk berdiri sendiri, maka dia diperbolehkan untuk berdiri menggunakan alat bantu seperti tongkat atau berdiri dengan jika seseorang benar-benar tidak mampu sholat dengan cara berdiri, maka dia diperbolehkan untuk sholat sambil duduk dengan cara apapun. Tetapi yang lebih utama adalah dengan cara duduk tiros, kemudian duduk tawarruk, Caranya begitu ya. duduk tambik, bahkan dia juga diperbolehkan sholat sambil duduk di atas kursi. Dan duduk sujudnya, ketika dia masih mampu melaksanakan sujud seperti umumnya, maka dia diwajibkan melaksanakan sujud seperti umumnya. Baru ketika nanti dia tidak mampu sujud seperti biasanya, maka cara sujudnya adalah dengan cara agak menunjukkan lebih dalam. Sujudnya lebih rendah. Orang sholat Nggak boleh miringnya ke kiri ya, harus mengiring ke kiblat. kemudian rukuk dan sujudnya bagaimana? Perhatikan rukuk dan sujudnya. Kita dengan isyarat menunjukkan kepala. Menunjukkan kepala aja. Agak menunjukkan kepala. Ya, kalau Dan dari kita sujud, sujudnya berarti lebih rendah. Lalu bagaimana jika seseorang tidak mampu melaksanakan sholat dengan tidur miring? Maka dia diwajibkan sholat dengan cara tidur terlentang. Yang harus kita perhatikan adalah ketika sholat dengan keadaan terlentang, maka yang wajib dihadapkan ke kiblat adalah telapak kaki dan juga wajah. Nah, di posisi seperti ini maka diwajibkan bagi dia untuk meletakkan bantal atau semacamnya di belakang kepala supaya Bagi dulu nih, ada 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, coba masing-masing kelompok ini berdiskusi, mendiskusikan apa yang kita pahami dari materi dan video yang kita putar tadi, yang kita lihat. Nanti perwakilannya boleh maju ke depan, ya. Silakan.
mana ya, nanti boleh maju. Ya. Ini kelompok 3 ya. Ya, ya. Bagaimana tadi tuh sholatnya? Iya sini nggak apa-apa diskusi. Namanya juga lagi mendiskusikan apa yang kita lihat pada video tadi. Udah ya, cukup ya, cukup ya. Gani dan teman-temannya. Ya, apa sih tadi lihat apa? Udah didiskusikan kan ya? Didiskusikan gimana? Sini maju. Mempresentasikan ya materi tentang sholat. Coba sekarang jelaskan sholat dalam keadaan sakit. Sholatnya sedang duduk gimana? Takbiratul ihram. Ya, cukup. Bagus. Kita beri tepuk kelompok 1 ya. Sudah bisa mempraktekkan bagaimana cara sholat kalau kita sedang sakit dengan cara duduk. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Mengadakan evaluasi atau latihan tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Ya, silakan kasih nama. Materi yang kita pelajari pada hari ini, kita dapat mengetahui di mana tata cara sholat dalam kondisi-kondisi tertentu seperti keadaan sakit dan keadaan takut ya. Baik, Ibu mau tanya nih, apa yang dinamakan dengan sholat dalam kondisi tertentu? Ya, siapa yang bisa? Sholat dalam keadaan sakit. Apa? Wajar. Dalam keadaan tidak wajar. Ya.
Misalnya kita sedang dalam perjalanan nih, musafir. Bolehkah kita meninggalkan sholat? Boleh tidak? Tidak boleh. Dalam kondisi apapun kita tidak boleh meninggalkan sholat. Ya. Bagaimana caranya sholat di kendaraan? Pertama, ya ambil duduk ya, sambil duduk. Bersucinya gimana? Orang di kendaraan tayamum, ya. Terus kita melakukan sholat seperti biasa, ya. Tapi dengan duduk. Menghadap kemana katanya? Ketika kita pulang ke ihram kita menghadap kiblat. Baiklah, cukup sekian materi pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan pesan ibu, ya, dari materi ini kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Ya, kalau tidak bisa berdiri kita bisa dengan duduk. Kalau bisa duduk berbaring. Atau yang terakhir melangkah. Yang kedua, kita misalnya dalam keadaan musafir kita tetap harus sholat. Misalnya kita mengadakan study tour, ya, jalan-jalan, kita boleh sholat di kendaraan. Terima kasih.